Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sholat jamak dan juga sholat qashar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa, yuk sama-sama kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, dalam keadaan apapun, kita diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Entah kita sedang sakit atau kita sedang dalam perjalanan jauh. Kecuali bagi wanita yang sedang haid, maka mereka boleh tidak melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat wajib. Dalam keadaan tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah atau keringanan bagi mereka jika ingin melaksanakan sholat, seperti ketika sedang dalam perjalanan jauh. Kita mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah, yaitu boleh menjamak atau juga boleh mengqashar sholat 5 waktu kita. Pak, apa sih itu jamak dan apa sih itu qashar? Nah, yuk kita bahas bersama-sama. Pengertian sholat jamak. Jamak secara bahasa berasal dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan atau menggabung. Sedangkan secara istilah, jamak artinya mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan dalam satu waktu, baik di waktu sholat yang pertama atau dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Itu jamak. Bapak kasih contoh. Jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, seperti sedang pulang kampung atau sedang pergi keluar kota, kalian boleh menjamak atau mengerjakan sholat 2 kali sekaligus. Katakanlah sholat zuhur dan sholat asar. Kalian diperbolehkan mengerjakan sholat zuhur dan asar berurutan. Misalkan, mengerjakan sholat zuhur dan asarnya pada saat waktu zuhur, seperti pada jam 2 siang, itu kan masih waktu zuhur. Atau mengerjakan sholat zuhur dan asarnya di waktu asar, seperti pada jam 4 sore. Itu kan jam 4 sore masih waktu asar kan? Nah, itu kalian boleh tuh mengerjakan sholat zuhur di waktu yang zuhur, sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, atau sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jamak takdim dan juga jamak takhir. Jamak takdim adalah menggabungkan atau melaksanakan dua sholat di waktu sholat yang pertama. Itu jamak takdim. Contoh, kalian mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu sholat zuhur. Kan sholat zuhur waktunya kan antara jam 12 sampai jam 3, itu kan waktu sholat zuhur ya. Atau mungkin sebaliknya, kalian mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu sholat maghrib, yaitu antara jam 6 sampai jam 7. Itu kan jam 6 sampai jam 7 itu kan sholat maghrib kan waktunya. Nah, itu disebut juga sebagai jamak takdim. Jadi yang kalian kerjakan di waktu zuhur dan waktu maghrib itu disebut jamak takdim. Jamak takhir adalah menggabungkan atau melaksanakan dua sholat di waktu sholat yang kedua. Contoh, kalian mengerjakan sholat zuhur dan asarnya digabung nih barengan, tapi dikerjakannya nanti di waktu sholat asar. Kapan waktu sholat asar? Yaitu antara jam 3 sampai jam 6, itu kan waktu sholat asar. Jadi sholat zuhur dan asarnya katakanlah jam 4, jam 5. Atau yang lainnya, kalian mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu sholat isya, yaitu antara jam 7 dan juga sampai jam 4 subuh. Misalkan kalian sholat maghrib dan isyanya jam 10 malam, atau sholat maghrib dan isyanya jam 2 malam, itu disebut jamak takhir. Oke, Bapak rasa itu aja dulu materi hari ini. Kalian pahami baik-baik ya materi hari ini karena agak sulit. Karena materi sholat jamak dan sholat qashar ini agak sulit jika hanya dijelaskan melalui video. Nah, seperti biasa, ada 5 soal latihan yang harus kalian jawab. Apa yang dimaksud dengan rukhsah? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan jamak secara bahasa dan istilah? Soal yang ketiga, sebutkan macam-macam sholat jamak. Soal yang keempat, mengerjakan dua sholat wajib di waktu sholat yang pertama itu disebut dengan titik-titik. Soal yang kelima, yang terakhir,
Mengerjakan dua sholat wajib di waktu sholat yang kedua disebut dengan titik-titik. Oke, itu aja latihannya. Jangan lupa dikerjakan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.